bisa mengakui seluruhnya atau sebagian dari gugatan penggugat. Mengakui sebagian dan menolak sebagian dari gugatan karena dianggap ada yang tidak benar dalilnya. Atau menolak seluruh daripada gugatan penggugat. Nah, tergugat bisa menjawab atau membantah poin demi poin dari gugatan si penggugat atau seluruhnya, ya kan? Penggugat dengan tegas menolak dan membantah semua dalil penggugat sebagai dasar dan alasan penggugat dalam mengajukan gugatannya, di mana hal ini telah diuraikan oleh tergugat dengan jelas dan rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam eksepsi serta jawaban tergugat. Nah, ada kata kuncinya, membantah dan menolak semua dalil-dalil penggugat. Ini secara simpelnya tidak dibantah satu persatu, tetapi bisa kita bantah satu persatu. Misalnya tergugat menolak dalil penggugat pada angka sekian dengan alasan adalah bla 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 bla. 3, 4 dan seterusnya. Kan gitu bisa poin demi poin dibantah oleh si tergugat. Nah, ini biasanya kelebihan pengacara ini supaya dilihat tebal jawabannya. Jadi kliennya pun merasa puas, kan gitu dia. Bantah satu persatu kan gitu. Nah, kalau mau secara satu lembar aja udah penggugat menolak seluruh dalil penggugat. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat dari angka 1 sampai angka 100. Udah. Bisa, udah cukup. Begitu aja deh jawabannya, boleh. Ya kan? Karena tergugat menolak, maka dengan ini tergugat bermohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya. Kan gitu dia. Nah, ini yang paling cepat, tetapi kan eh, nampak dia tergugatnya malas kan gitu. Nah, kan harus dibantah dulu bagaimana prosedur kalau dalam tun harus dilihat. Kita bisa membuktikan karena dia adalah pembuktian terbalik. Ya, kalau dalam perdata, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dia yang harus membuktikannya. Kan gitu dia. Nah, tetapi di dalam petun, yang membuktikan itu adalah tergugat untuk menyatakan objek katun tadi dibuat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Itu dia, bukan penggugat yang membuktikan katun itu adalah bertentangan, tetapi tergugat dari mana? Misalnya surat ini kan surat keputusan pemberhentian. Nanti akan dilihat dari unsur-unsur yang ada di dalam yang termuat di dalam suatu surat keputusan. Nah, bagaimana proses penerbitan ini? Itu yang harus diperhatikan. Unsurnya misalnya ada kop surat, ya, kemudian ada judulnya, ada nomornya, ya kan? Kemudian, nah, ada nggak pertimbangannya menimbang apa? Apakah sudah dilakukan proses administratif atau tidak? Kan gitu dia. Nah, mengingat undang-undang apa yang dia pakai, pasal berapa, harus dicantumkan di dalam keputusan itu. Ya kan? Nah, kemudian isinya mengenai apa? Kan itu dia. Seperti itu kalau dia pembatalan tanah misalnya kapan warkahnya keluar kan gitu. Apa dasar-dasar dalam eh, menerbitkan sertifikat tersebut. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh si tergugat. Maka tidak bisa cukup hanya seperti itu kan gitu ya. Nah, ini hanya 3 aja boleh, boleh nggak ada masalah. Berdasarkan dalam eksepsi
Cukup gini aja, ini nggak usah. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat. Itu. Ini aja. Ini nggak usah gitu. Yang ini nggak usah. Nah, yang ini nggak usah. 2, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Gitu. Menerima atau menyatakan menerima eksepsi tergugat. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Nggak usah yang ini. Nah, seperti itu. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan SK ini adalah penolakan tergugat sah dan berkekuatan hukum. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara. Udah, bisa dalam pokok perkaranya. Nah, karena dalam tun tidak dikenal dengan gugatan rekonvensi, maka tidak ada gugatan rekonvensinya. Nah, yang demikian juga dibuat. Nah, untuk jawaban tidak perlu memakai meterai. Cukup tanda tangan saja dan disetempel. Karena dari kuasa hukumnya. Dan gitu. Nah, ini bisa tadi seperti saya bilang, hormat tergugat kuasa hukumnya. Atau seperti ini ya boleh juga. Karena tidak ada larangan dalam hal pembuatan jawaban maupun gugatan. Nah, untuk jawaban bagaimana? Apakah ada yang mau kita diskusikan sebelum kita bahas replik? Ada? Tanyalah. Masa nggak ada yang nanya? Diam aja ya kan kayak saya ngomong nggak tahu saya ngomong sama siapa nih sama laptop saya ngomong. Iya, ditanya lah ya kan. Dosen tuh senang kalau ada yang nanya mahasiswa. Kenapa? Waktunya bisa cepat habis dia. Karena kalau enggak, iya bengong juga gitu kan. Nggak ada yang nanya, dosen cakap sendiri kalau di kelas, nah, bisa dia dilihat secara langsung. Nah, kalau secara daring ini, ya nggak tahu kan. Nah, jadi sudah jelas bagaimana cara membuat jawaban. Hmm? Sudah, Pak. Nah, itulah dengar suaranya ya kan. Aduh. Tahunya saya belum pada makan malam semua ini ya kan. Ya, Pak, benar. Ya, kalau dia yang anak kos nggak mungkin habis uangnya masih awal bulan ini. Kiriman masih banyak ya kan. Dan itu dia. Nah, ya, alhamdulillah kalau sudah paham, kalau belum paham ya dipaham-pahami lah kan gitu dia. Nah, yang penting nanti dirubah untuk kerapiannya. Seperti tadi saya kasih arahannya supaya nanti dokumen persidangannya bisa bagus. Dan ketika nanti ada pertandingan peradilan semu, ya kan? Nah, kita udah siapkan ini dokumennya. Karena itu nanti yang akan dikasih. Makanya saya bilang jangan umsu aja di Medan ini sama no mention yang selalu mengikuti peradilan semu. Yang swasta ya. Kalau negeri usu tetap itu. Nah, harus bisa kita ada ikut pertandingan peradilan semu. Karena rata-rata dosen-dosen kemahiran hukum itu berlatar belakang advokat semua itu rata-rata kalau saya lihat. Jadi sudah memahami bagaimana teori dan prakteknya.
Jadi strategi-strategi dalam persidangan juga sudah memahami. Jadi pada saat peradilan semua itu harus benar-benar dijiwain dia. Mau marah-marah pun nggak masalah, misalnya dalam pembuktian. Keberatan yang mulia, kuasa penggugat intervensi terhadap saksi kami tidak bisa, bla 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 bla. Nah, kami keberatan yang mulia, nggak apa-apa, ya kan? Nanti ribut baru lagi yang ketok palu tok 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 tok, diam 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 diam. Bisa tenang nggak? Kan gitu. Kalau nggak udah kita tutup persidangan ini, nggak apa-apa, itu bisa itu jadi nilai tambahan ketika mimiknya benar-benar alamiah gitu ya. Jangan Berarti ada semi-semi actingnya gitu lah Pak ya? ya, memang iya. Peradilan semua itu ya saudara bermain film gitu. Nah, bermain film jadi ya harus dihafal semua skripnya kan, skenario yang dibuat gitu. Kalau enggak gagal ya. Nah, baik selanjutnya itu adalah replik. Apa itu replik? Nah, di dalam hukum acara perdata, replik ini tidak ada keharusan sama dengan duplik ya, tidak ada kewajiban untuk diajukan secara tertulis. Replik maupun duplik ini dapat diajukan secara lisan. Nah, kan tetapi untuk administrasi negara di Mahkamah Agung untuk pemberkasan, maka seluruhnya wajib tertulis. Itu dia. Nah, jadi supaya ada dokumennya terhadap bantahan yang diajukan oleh penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat. Jadi replik adalah bantahan dari penggugat terhadap jawaban. Begitu dia. Jawaban tergugat. Jadi nanti akan dibantah oleh penggugat. Nah, nanti dibuatnya itu dalam eksepsi. Oh, tidak benar kan gitu. Nah, ini nggak ada langsung pokok perkara dia nih. Ini udah repliknya udah gagal juga ini. Nggak sinkron dia. Nah, seharusnya ya dalam eksepsi gitu dia. Karena kan ada eksepsinya, itu kan harus dibantah. Tentang gugatan penggugat kurang pihak, bahwa penggugat mengatakan dalam perkara ini harus mengikutsertakan camat. Nah, namun hal ini tidak perlukan sesuai dengan bla 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 kan gitu. Nah, oleh karenanya telah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima kan gitu dia. Nah, itu ya kan, jadi enak dia nantinya untuk membantahnya dan hakim melihat oh ya ini eksepsinya nggak bisa dikabulkan kan gitu dia. Nah, harus sudah masuk ranah pokok perkara karena seringan seperti itu ya. Nah, jadi harus diperhatikan ya kan. Nah, ada eksepsinya, dibantah dulu eksepsinya baru mengenai pokok perkara. Penggugat tetap pada gugatan awalnya. Tuh, jadi nggak akan ada lagi apa namanya replik dan duplik ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan hilang nih eksepsinya, di mana ya untuk bantah eksepsinya? Tidak ditemukan.
langsung ujuk-ujuknya sudah mengabulkan, menyatakan kan itu dia. Nah, harus diuraikan dulu eksepsinya baru penggugat. Bisa penggugat tetap pada gugatan awal yang tertuang di dalam posita maupun petitumnya. Nah, selesai, udah seperti itu aja. Nah, atau dia bisa mengulang apa yang ditulis oleh si penggugat di dalam gugatannya, di copy paste-nya di dalam replik. Boleh. Yang penting adalah apa yang dibuat tergugat, nah itu harus kita bantah. Tujuan replik adalah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan kita. Nah, seperti itu dia. Walaupun tidak ada kewajiban diajukan secara tertulis. Oke. Nah, sama juga dengan ini terbalik ini. Masuk dalam eksepsi. Jadi, duplik itu adalah bantahan terhadap replik. Oh, ini bisa. Boleh. Oh, ya, pas. Nah, seharusnya kan dalam eksepsinya bisa tergugat menolak replik yang diajukan penggugat mengenai eksepsi. Ya kan pada angka 1 misalnya kan bahwa ini adalah begini. Nah, dia membantah lagi boleh di copy paste-nya. Ya kan, nah di replik berarti yang kurang menguraikan isi eksepsinya. Ya kan, jawabannya itu jadi dimasukkanlah ke sini gitu. Nah, termasuk ada mengenai apa tadi daluarsanya, ya kan. Nah, pokok perkaranya itu. Nah, untuk replik. Nah, duplik bantahan terhadap replik. Jadi tergugat membuat duplik itu untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya. Seperti itu dia. Supaya hakim merasa yakin. Nah, ini kan diulang. Boleh aja nggak masalah. Itu juga jadikan. Karena intinya yang menjadi pertimbangan di dalam putusan adalah gugatan dan jawaban. Replik duplik dibuat hanya sebagai petunjuk. Nah, petunjuk ini bisa dimanfaatkan atau tidak tergantung dari pihaknya. Nah, oke, inilah dia untuk replik dan duplik. Nanti kita akan bahas untuk pengantar alat bukti ataupun pembuktian di pertemuan ke-12. Sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan? Yuk Pak Sahrin, apa itu? Waktu udah si Andre nih yang nyindir atau apa ini Pak Sahrin ya kan? Karena Pak Sahrin Atau buang badan atau gimana itu Pak Andre? Mantan kiper berarti ini Andre. Minta perwakilan. Minta perwakilan saya. Nggak boleh. Sama-sama pinter semuanya kita. Tanya aja. Nggak boleh, hanya satu orang aja kan saya. Betul Pak. Masa waktu kuliah dulu Pak. Jadi kalau udah ditanya tanya jawab sama dosen, saya nggak boleh bertanya sama dosen. Kenapa? Selalu saya aja yang bertanya, yang lainnya diam. Jadi Mahendra kamu duduk aja, diam, jangan bertanya. Silakan yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak pulang kita. Nah itu. persis Pak. Persis saya sama Pak Agus kayak gitu Pak. Jadi saya kasih kesempatan sama yang lain kan gitu kan Pak. Masa saya aja.
Iya. Dalam minggu ini saya stop dulu gitu kan. Ya yang lainnya Betul. bertanya gitu Iya. kan. Betul. Nah itu ini memang seperti itulah ya. Apakah memang sudah dari sejak penjajahan hanya diwakili karena proklamator itu diwakili kan gitu. Jadi setiap ada kegiatan diwakili ataupun Ya, Pak. Tapi saya yakin, enggak, Pak, mereka ini penuh dengan pertanyaan, cuma malu aja ya, Pak. iya, enggak, Malu kita untuk di sini enggak ada yang benar dan Enggak, enggak ada Pak. yang Enggak salah. malu sayanya, Pak. Ini saya nanya lah nih kalau ini, Pak. sip, mantap. Ini tadi yang Bapak coreng, cok diataskan sedikit, Pak. Ini layarnya. Ini, Pak, nih. Oh, Enggak, yang ini tadi maksudnya ini. di bawah, Pak, sedikit, Pak. Itu yang Bapak coret garis itu nanti untuk diperbaiki kita hapus apa enggak, Pak? Hapus. Dihapus aja ya. Iya, karena kan eksepsi, dalam eksepsi ya kan menerima eksepsi tergugat. Ya kan, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Jadi eksepsi penggugat itu eksepsi tergugat tadi kan ada 3 jenis tadi. Kabur, kurang pihak sama daluarsa. Nah, hakim tidak perlu menguraikan, mempertimbangkan ketiga ini kalau salah satunya terbukti. Misalnya mengenai kurang pihak, ya kan? Ternyata terbukti adanya kurang pihak, kan gitu, berdasarkan uraian dari tergugat. Jadi dua eksepsi tadi mengenai daluarsa dan obscure libel yang nggak dipertimbangkan gitu. Jadi yang mana eksepsi yang diterima ini di dalam putusannya adalah bisa dilihat di dalam pertimbangannya gitu dia. Nah, bla 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 oleh karena eksepsi tergugat diterima kan gitu dia. Maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi hanya salah satu eksepsi yang dikabulkan. Nah, kalau seandainya eksepsinya ditolak, maka harus masing-masing diapakan hakim gitu dia. Tetapi dalam putusannya nanti akan berbunyi dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya katanya. Nah, kalau menerima eksepsi tergugat tersebut. Kalau menolak eksepsi dalam putusan, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Tapi itu kalau menolak dipertimbangkan satu-satu. Tapi kalau untuk dikabulkan eksepsinya hanya satu eksepsi yang dipertimbangkan. Tapi kalau dia urutannya obscure libel yang dikabulkan, ya kurang pihak sama daluarsanya itu ya harus diuraikan gitu ya. Nah, secara praktik simpelnya hakim itu sering menolak eksepsi dengan jawaban bahwa bla 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 dengan urian di atas ternyata eksepsi tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak kan gitu. Karena eksepsi tidak boleh menyangkut pokok perkara. Itu dia harus di luar daripada pokok perkara. Seperti itu dia. Ada lagi yang lain? Pas. Sedikit aja, Pak. Nah, Boleh, Pak? boleh. Iya, saya juga. Itu dia ada yang tunggu itu. Duh. Ini Bang Andre ngejek aja nih. Mama memang belajar, Pak, kan? Iya. Tadi saya lihat. Nah, ada ngejek, Pak. Saya cuma nunggu pertanyaan Bapak aja yang lebih berkelas dari yang lain, itu aja. Kalau ini pertanyaan anak SD-nya nih, Pak. Singkat aja nya, Pak. Dan tadi saya lihat antara eksepsi, replik, dan duplik ya, Pak ya. Jadi waktu alamat sama apa keterangan disebut juga.
kalau nggak salah kemarin gugatan kan disebut kuasa hukum tergugat atau penggugat kan gitu Pak. Nah, tadi saya lihat di berkas kami tadi, kalau di eksepsi kayaknya disebut sebagai penggugat, walaupun ada surat kuasa khusus Pak ya. Tapi disebut juga, kenapa nggak disebut kuasa penggugat gitu Pak? Kenapa di situ disebut penggugat gitu Pak? Karena yang berperkara itu adalah penggugat, bukan kuasanya. Oh, Nah, jadi kapasitas kuasa itu hanya sebagai penyambung lidah. tapi Ah, namanya nama kuasa hukumnya. makanya sebenarnya ini yang di dalam praktek, ya saya ambil dulu satu contoh. Bentar ya. Nah, seharusnya ya kan eh, penggugat dan tergugat, kuasa hukumnya khususnya, ketika membuat gugatan itu harus terlebih dahulu nama si penggugat. Kenapa yang berperkara itu bukan kita, bukan kuasa hukumnya, tetapi si penggugatnya. Nah, seperti ini dia. Ini sebuah putusan. Insinyur Boy Nirwan bertempat tinggal ini dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Azmiati Julia. Nah, bukan kita, saya yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Azmiati Julia. Dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama. Nah, tidak, kebalik. Jadi dari dalam putusan yang ditampilkan yang utama adalah para pihaknya, prinsipalnya, penggugatnya, nama penggugat dan tergugatnya. Nah, dibuat sini dalam hal ini memberikan kuasa kepada ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober. Kan gitu dia. Nah, ngelawan kan gitu dia. Nah, jadi ketika memberikan kuasa, maka posisi kita adalah sama dengan si pemberi kuasa, yaitu sebagai penggugat. Nah, penggugat ini kan mendampingi atau mewakili. Itu bahasanya. Oh, sorry, kuasa hukum itu adalah mendampingi atau mewakili. Nah, mendampingi boleh si prinsipalnya ikut setiap persidangan. Boleh dia duduk di bangku yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, mewakili ketika si penggugatnya, prinsipalnya tidak bisa hadir, maka digantikanlah posisinya oleh si kuasa hukum gitu dia. Nah, beda dia di dalam perkara pidana tidak boleh diwakili. Kalau mau diwakili, paten itu pengacaranya saya bilang. Nah, mau dia duduk di kursi panas sebagai terdakwa. Nah, dia mendampingi. Dan gitu dia. Nah, mendampingi si terdakwa, bukan mewakili. Nah, kalau dia diperdata, boleh diwakili. Artinya, prinsipal dan kuasanya itu adalah sama. Nah, menjadi satu kesatuan. Maka tetap namanya penggugat dan tergugat. Nah, makanya seharusnya diuraikan dulu identitas si penggugatnya gitu dia. Nah, ini bukan si kuasanya, ya kan seharusnya. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini nama Nanang Kurnia, siapa kuasa apa penerima kuasanya, Irawati kan gitu. Irawati Agustina Tumbanggor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada. Ini selanjutnya disebut dengan penggugat. Nah, seperti itu dia. Oke.
Jadi ini perlu kita perbaiki lagi lah Pak ya. Iya, Berkasnya. banyak yang harus diperbaiki Banyak ini. Pak ya. Ya, biar jadi Ya. pelajaran sama kami Pak. Jadi kita rubah nanti kan gugatannya itu sesuai dengan arahan instruksi Bapak gitu maksudnya. Iya, Tadi saya heran kok langsung kuasa hukumnya gitu Pak. Kan gitu. Harusnya kan ada nama penggugatnya duluan Pak ya. betul. Prinsipalnya tadi Pak ya. Betul. Ya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya kan seperti saya ambil contoh lah kan. Nah, saya ambil contoh ya untuk sesimpel biar gampang. Nah ini untuk gugatan cerai di pengadilan. Nah, kan saya buat kan seperti ini, identitas prinsipalnya dulu, baru dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, nama kita kan gitu dia. Nah, bukan nama kita dulu, baru nama prinsipalnya, itu salah. Kenapa? Lihatnya di mana? Yaitu di putusan. Ya kan, di dalam putusan nama prinsipalnya dulu, baru nama kuasanya. Itu dia. Ya kan? Nah, itu yang dipahami nantinya. Oke. Sampai di sini karena saya mau masuk lagi ke kelas 1 lagi, mungkin mahasiswa sudah menunggu. Sampai ketemu lagi minggu depan, kita bahas nantinya mengenai pembuktian dan pemeriksaan saksi nanti di pertemuan ke-14 lah paling 14, putusan ke-15 kan gitu. 14 nanti mengenai saksi dan konklusinya, kesimpulannya. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Yang hadir pada hari ini ada 8 orang, sudah saya absen, yaitu ada Andre, Irawati Agustina Tumanggor, Irma Ramayani Napitupulu, Krisna Hadi, kemudian Krisna, Nanang Kurniawan, Rizky Hamdan Yasibuan, Supriyanus Waruwu, TM Sarem, dan Yehezkil Panjaitan. Pas yang di absen, ada yang belum disebutkan? Oh, Angelina baru muncul. Angelina. Ya. Untung aja ya kan di detik-detik terakhir dia. Angelina Kresela Pakpahan. Ada lagi yang belum disebutkan? Saya rasa sudah semua. Baik, demikian sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat beristirahat dan selamat makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.